Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadilah Hilmi Nasution dengan NIM 0306213159. Nah, di sini saya akan mereview kembali makalah kelompok 2 dan 3 dengan mata kuliah Administrasi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Rusdi Arsolih Harhab. Adapun judul dari makalah kelompok 2 itu mengenai perencanaan administrasi pendidikan. Nah, yang pertama ada pengertian dan sejarah perencanaan administrasi pendidikan. Perencanaan ini merupakan fungsi awal dari administrasi. Perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan alternatif keputusan bagi kegiatan dan tindakan yang telah diarahkan dan akan dilakukan pada waktu mendatang. Nah, kegiatan yang dilakukan ini dikarenakan ada dua alasan. Yang pertama ada mewujudkan keberhasilan sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang kedua ada agar tidak ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan kondisi yang sama atau lebih rendah daripada keadaan pada saat ini. Nah, kemudian perencanaan juga dapat membantu dalam pencapaian suatu target atau sasaran secara lebih ekonomis, tepat waktu, dan juga memberi peluang untuk lebih mudah dikontrol dan dimonitor dalam pelaksanaannya. Nah, adapun langkah-langkah dari perencanaan meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua ada meneliti masalah-masalah yang akan dilakukan. Yang ketiga ada mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan. Yang keempat ada menentukan tahap-tahap dan rangkaian kegiatan. Nah, yang kelima ada merumuskan bagaimana masalah tersebut dapat terselesaikan. Nah, ada juga syarat-syarat perencanaan. Dalam menyusun perencanaan, syarat-syarat berikut perlu diperhatikan. Nah, yang pertama ada perencanaan harus didasarkan atas tujuan yang jelas. Yang kedua, bersifat sederhana, realistis, dan praktis. Nah, yang ketiga ada terinci. Terinci ini maksudnya adalah memuat segala uraian serta klarifikasi kegiatan dan rangkaian serta tindakan sehingga memudahkan untuk dijalankan. Kemudian ada memiliki fleksibilitas sehingga mudah disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi tersebut. Nah, yang selanjutnya adanya pertimbangan antara bermacam-macam bidang yang akan dianggap atau yang akan digarap dalam perencanaan tersebut. Nah, selanjutnya adanya penghematan tenaga, biaya, dan waktu serta kemungkinan penggunaan sumber-sumber daya dan dana yang tersedia sebaik-baiknya. Kemudian ada sedapat mungkin tidak terjadinya adanya duplikasi pelaksanaan. Nah, selanjutnya ada karakteristik dan prinsip perencanaan administrasi pendidikan. Berdasarkan pada beberapa definisi di atas, terdapat beberapa hal yang menonjol yang merupakan karakteristik atau ciri-ciri perencanaan pendidikan, yaitu yang pertama, perencanaan pendidikan ini merupakan suatu intelektual yang berkesinambungan dalam menganalisis, merumuskan, dan menimbang serta memutuskan dengan keputusan yang diambil harus sesuai atau konsisten. Kemudian yang kedua, perencanaan pendidikan ini selalu memperhatikan masalah, kebutuhan situasi, tujuan, dan keadaan perekonomian, keperluan penyediaan dan pengembangan tenaga kerja bagi pembangunan nasional, serta memperhatikan faktor-faktor sosial politik dan perencanaan pembangunan yang menyeluruh. Kemudian yang ketiga, tujuan perencanaan pendidikan ini adalah untuk menyusun kebijaksanaan dan menggariskan strategi pendidikan yang sesuai dengan kebijakan pemerintah, menyusun alternatif dan prioritas kegiatan yang menjadi dasar pelaksanaan pendidikan pada masa yang akan datang. Kemudian yang keempat ada perencanaan pendidikan sebagai perintis atau pelopor dalam kegiatan pembangunan. Ini harus bisa melihat lebih jauh ke depan, bersifat inovatif, kuantitatif, dan kualitatif. Kemudian yang terakhir ada perencanaan pendidikan selalu memperhatikan dan menganalisa faktor ekologi atau lingkungan, baik itu internal maupun eksternal. Nah, dengan demikian dapat dilihat bahwa perencanaan pendidikan dalam pelaksanaannya tidak dapat diukur dan dinilai secara cepat, tetapi memerlukan waktu yang cukup lama.
khususnya dalam kegiatan atau bidang pendidikan yang bersifat kualitatif, apalagi dari sudut kepentingan sosial. Kemudian ada jenis-jenis perencanaan. Nah, dalam meninjau jenis-jenis perencanaan, pendidikan dapat dikaji dari beberapa segi. Antara lain, yang pertama ada menurut besaran atau magnitude. Nah, maka perencanaan dapat dibagi dalam 3 perencanaan. Yang pertama, perencanaan makro, yaitu perencanaan yang mempunyai telah nasional yang menetapkan kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh. Kemudian ada perencanaan meso. Perencanaan meso ini merupakan perencanaan di tingkat daerah. Nah, perencanaan ini merupakan penjabaran dari perencanaan di tingkat nasional yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah. Kemudian ada menurut telaahnya, maka perencanaan dapat dibagi menjadi, yang pertama ada perencanaan strategi, perencanaan manajerial, perencanaan operasional. Nah, kalau ditinjau dari jangka waktunya, perencanaan itu dapat dibedakan menjadi, yang pertama itu ada perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek. Kemudian ada manfaat dan pentingnya perencanaan administrasi pendidikan. Nah, pentingnya perencanaan dipandang dan diperlukan bagi suatu organisasi antara lain dikarenakan satu, adanya perencanaan diharapkan tumbuhnya. Kemudian dengan perencanaan maka dapat dilakukan suatu perkiraan terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dilalui. Kemudian ada perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih. Nah, kemudian ada dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas. Kemudian dengan adanya rencana, maka akan ada suatu alat pengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan atau evaluasi kinerja usaha atau organisasi termasuk pendidikan. Mungkin cukup sekian materi penjelasan saya mengenai kelompok 2. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai materi kelompok 3. Nah, selanjutnya ada judul dari makalah kelompok 3 yang berjudul pengorganisasian kelompok pengorganisasian administrasi pendidikan. Nah, kita akan membahas mengenai pengertian pengorganisasian. Nah, pengorganisasian diartikan sebagai suatu proses penentuan, pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas tersebut. Kemudian pengorganisasian ini sebagai proses membagi kerja ke dalam tugas-tugas yang lebih kecil, membebankan tugas-tugas itu kepada orang-orang yang sesuai dengan kemampuannya dan mengalokasikan sumber daya serta mengkoordinasikan dalam rangka efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Kemudian organisasi ini juga dimanfaatkan oleh sekelompok orang sebagai tempat atau wadah untuk saling bertukar pikiran, bekerja sama, dan mempunyai rencana jangka pendek, menengah, dan panjang. Kemudian ada proses pengorganisasian. Nah, pengorganisasian ini merupakan proses penyusunan organisasi formal dengan melakukan aktivitas, merancang struktur, menganalisis pekerjaan, mengelompokkan dan membagikan pekerjaan, menunjukkan beberapa langkah sebagai prosedur pengorganisasian. Nah, yang pertama itu ada tahap yang harus dilakukan itu dalam merinci pekerjaan adalah menentukan tugas-tugas apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian yang kedua adalah membagi seluruh beban kerja menjadi kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh perorangan atau per kelompok. Yang ketiga ada menggabungkan pekerjaan para anggota dengan cara rasional atau efisien. Yang keempat ada menetapkan mekanisme kerja untuk mengkoordinasikan pekerjaan dalam suatu kesatuan yang harmonis. Nah, yang kelima ada melakukan monitoring
dan mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk mempertahankan dan meningkatkan efektivitas. Kemudian ada jenis-jenis organisasi. Nah, yang pertama ada organisasi formal, organisasi informal. Nah, kemudian ada manfaat dan tujuan organisasi. Ada beberapa manfaat organisasi sebagai berikut. Nah, yang pertama ada pencapaian tujuan. Yang kedua ada mampu mengubah kehidupan individu dan kelompok dalam organisasi. Jika itu sebuah lembaga pendidikan, maka organisasi tersebut akan membuat cerdas dan berilmu. Jika pendidikan formal itu, ia akan memiliki ijazah, gelar, dan status pendidikan. Yang ketiga, organisasi juga dapat mempengaruhi karir. Nah, yang keempat, organisasi juga dapat melahirkan ilmu pengetahuan. Kemudian dengan adanya organisasi ini memiliki karakteristik tertentu. Nah, sangat berkembang atau terbelakang atau biasa-biasa sajanya. Semua itu dapat dijadikan kajian dan penelitian sehingga akan melahirkan keilmuan yang baru. Kemudian tujuan pengorganisasian. Nah, tujuan pengorganisasian ini yang pertama membantu koordinasi, yang kedua memperlancar pengawasan, yang ketiga memaksimalkan manfaat spesialis, penghemat biaya, dan meningkatkan kerukunan antar manusia. Mungkin cukup sekian video review saya mengenai makalah kelompok 2 dan kelompok 3. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.